Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan ini akan kami angkat sebuah tema, yaitu etika ekologi dalam pendidikan agama Islam. Ekologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Agama Islam sudah mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan lingkungannya, sebagaimana perintah manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dengan kata lain, manusia wajib menjaga dan melestarikan eksistensi lingkungan hidup agar tetap utuh dengan segala potensi yang disediakannya. Namun, sangat bertolak belakang dari perintah agama yang sangat menjaga etika ekologi. Banyak sekali gerakan yang menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis ekologi ini. Dari mimbar masjid di Kanada hingga pesantren-pesantren yang terdapat di Indonesia, lanskap pendidikan Islam ditarik untuk menyiarkan pesan hijau dan mempromosikan aksi untuk bumi. Ahli ekologi Muslim memperluas wacana pembebasan Islam ke pertanyaan ekologis dengan membangun sebuah imajinasi lingkungan alternatif berdasarkan kedaulatan Tuhan dan perwalian manusia yang diberi tanggung jawab. Para ahli ekologi Islam sejak tahun 1960-an menerapkan prinsip-prinsip etika sentral yang dirinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk membangun filosofi ekologi teosentris Islam. Dasar pemikiran ekoetis dalam Islam yaitu terdapat dua prinsip teologi. Yang pertama adalah ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis Nabi yang berorientasi pada reformasi sosial, politik, dan ekologis. Ekoetika yang dikemukakan di bawah ini berpusat pada 4 prinsip utama yang mengedepankan aspek fundamental dari pesan lingkungan Islam. Yang pertama adalah aspek tauhid, di mana Allah sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua adalah khilafah, manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi wali di muka bumi dan menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah khalaq, ciptaan. Bumi dan seisinya merupakan ciptaan dari Sang Khalik yang diciptakan dengan tujuannya untuk dijaga dan dilestarikan agar tetap utuh sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah hijrah. Hijrah adalah keseluruhan aspek di mana antara khilafah dan khalik harus berkesinambungan. Manusia sebagai wali di muka bumi harus menjaga ciptaan Allah sebagai representatif kebesaran Allah. Inti dari proyek pendidikan Islam ini yaitu membantu dalam aktualisasi amanat etis perwalian. Dengan demikian harus dibekali umat Islam dengan pengetahuan yang utuh untuk memenuhi kewajiban agama, peduli lingkungan, serta ia harus meningkatkan kesadaran akan ajaran lingkungan Islam dan juga menanamkan sikap hormat, keadilan, serta kepedulian terhadap alam. Pengetahuan dan keterampilan untuk memahami cara kerja bumi dan pola penggunaan dan penyalahgunaan manusia harus dipelajari sehingga mampu memahami dampak atas apa yang diperbuat manusia. Demikianlah motivasi untuk bertindak baik dari manusia untuk bertransformasi menjadi pribadi yang mampu memahami kelestarian lingkungan untuk sebagaimana tanggung jawab mereka di muka bumi. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.